Ada satu formula yang disebut R sama dengan V kali H. Ada yang kira-kira bisa tahu nggak formula ini formula apa? Kalau E sama dengan MC kuadrat semua hafal lah ya. It's Albert Einstein. Nah, kalau formula ini tahu nggak kira-kira? Yang pasti R itu bukan Raymond lah. Nah, jadi katanya itu risk, R itu risk, itu equals to vulnerability sama hacking. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita lihat yang bagian hacking sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Ya namanya kan itu faktor eksternal. Kita nggak bisa kontrol. Orang mau hack kita kapan, dari mana, kita nggak bisa kontrol. Itu part hacking. Tapi yang kita bisa kontrol adalah part vulnerability. Sehingga kalau kita bisa mengontrol part vulnerability, otomatis risk-nya itu akan makin turun. Tapi kalau vulnerability-nya kita nggak bisa kontrol, ditambah sesuatu yang tidak kita bisa kontrol, ya mengakibatkan risk yang tidak bisa terkontrol juga. Tapi kalau kita bisa mengontrol bagian part vulnerability, maka itu bisa membuat resiko kita menjadi turun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengontrol vulnerability yang ada? Terutama dengan masa era IT saat ini yang sangat-sangat heterogeneous. Belum masalah pertama, Pak, environment saya ada on-prem, kemudian ada cloud, kemudian saya punya virtual machine, saya punya environment yang ada microservices, aplikasi saya ada yang berbasis Java, aplikasi saya ada yang berbasis .NET, kemudian operating system saya ada Windows, ada Linux juga berbagai macam distro. Sekarang dengan begitu banyak variasi, belum masalah dari sisi network dan dari sisi yang lain-lain. Dengan begitu banyak variasi, gimana saya bisa kontrol vulnerability yang ada? Dan kadang-kala Bapak Ibu pasti dalam kehidupan setiap hari di pekerjaan pasti mengalami, oh operating system saya perlu di-patch. Tapi ketika operating system mau di-patch, dilihat compatibility ke aplikasi, Pak, aplikasinya belum bisa naik ke operating system yang level itu. Ketika lihat mungkin aplikasinya udah benar naik, oh JRE-nya belum bisa di-upgrade. Ketika JRE-nya belum bisa, oh database-nya nggak kompatibel dengan yang lain-lain dan yang lain-lain. Jadi kan itu membuat bagaimana kompleksitasnya itu semakin kompleks. Kalau kompleksitas semakin kompleks, pertanyaannya bagaimana saya bisa mengontrol akan vulnerability yang ada? Akan semakin sulit untuk mengontrol. Dan kalau semakin sulit yang kita kontrol vulnerability yang ada, ya otomatis risk yang akan kita hadapi di dalam environment kita semakin besar. Ini yang ada. Tapi di balik semuanya itu sebenarnya pertanyaannya, apa sih yang kita mau lindungi? Data adalah apa? Data is the new currency. Data itu adalah, kita suka dengarkan, data itu adalah currency kita yang baru saat ini. Makanya kalau kita suka dengan data exfiltration atau hacking yang terjadi saat ini, apa sih yang diambil sebenarnya? Yang diambil kan sebenarnya informasi datanya kan. Datanya yang kemudian diambil, data itu yang diambil, yang kemudian diperjualbelikan. Jadi kalau kita bisa lihat, apa yang menjadi aset terutama di dalam IT environment kita? Yaitu adalah data kita. Ini saya kutip ya dari Cybersecurity Ventures. Jadi ada kata-kata yang mungkin mereka juga sudah memprediksi ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Di sini dia bilang ada ransomware will cost victim $265 million, billion dollars annually, and it will attack a business, consumer, or device every 2 seconds in 2031. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka kayak sudah memprediksi sampai 2031 seperti apa serangan ransom yang akan dilakukan oleh hacker-hacker yang mungkin hacker-hacker yang nggak jelas gitulah, seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Yonatan. Oke, saya jadi teringat ya. Jadi akhir bulan lalu ya, saya mendapatkan email dari salah satu mungkin bisa dibilang retailer terbesar ya di Korea, yang di Indonesia lah ya, mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui. Dan di email itu berisi tentang notifikasi ya, ini mungkin udah mulai di exercise ya, yaitu di pasal 46 UU PDP ya, bahwa jika terjadi data breach atau terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, itu sudah ada notifikasi yang pertama ke subjek data ya, yang punya data. Jadi
di akhir bulan yang lalu saya kalau nggak salah ingat saya dapat email dari retailer tersebut bahwa disebutkan data pribadi saya bocor gitu. Jadi disebutkan juga tuh yang bocor apa aja begitu ya, nama, alamat, email, kemudian nomor telepon dan sebagainya begitu. Jadi istilahnya bisa dibilang terutama dari data yang kita lihat sekarang juga ya, bahwa bahkan nanti di 2031 tuh tiap 2 detik mungkin akan ada tuh kegagalan ya, atau insiden data breach itu. Jadi istilahnya mungkin nih ancaman ini sudah semakin nyata ya, baik itu mungkin di kita sebagai, kalau konteksnya di sebagai perusahaan, yaitu pemroses data ya, pemroses data pribadi, ataupun mungkin bahkan data-data yang lainnya ya, data perusahaan. Seperti itu, kerentanan mungkin yang tadi juga di awal, bahwa yang kita bisa manage adalah kerentanan ya, vulnerability dari sisi kita gitu. Jadi berarti ancamannya semakin mengerikan gitu ya Pak Sandi ya. Kira-kira kayak gitu sih Pak. Ya semoga kita semoga enggak ya Pak. Semoga. Tapi kayaknya memang kejadian. Kayaknya gitu. iya. Jadi ini jadi ancamannya ini kita sudah ketahui. Gimana Pak solusinya jadi Pak? Solusi dari Thales ya. Ya mungkin di sini yang bisa saya jelaskan ya, di Thales itu sebenarnya ada solusi yang ada key point ya. Yang pertama itu increase security and resilience, reduce risk, complexity and cost, and accelerate digital transformation. Kita ada produk namanya CyberTrust Data Security Platform, di mana yang pertama itu dia bisa mengautomate dan streamline data protection dan access management. Itu bisa diinstal atau dikonfigurasi di on-prem, di cloud, ataupun bisa diinstal keduanya atau hybrid. Nah itu dari Thales ada menyediakan solusi seperti itu. Dan once kalau misalkan solusi kita sudah diinstal atau digunakan gitu ya, itu kita manage secara centralized dan nggak ada silo lagi. Mungkin kayak yang sebelumnya saya jelaskan, ada database A itu punya key management sendiri, database B dia punya key management sendiri, server disk A dia punya key management sendiri. Nah dengan CyberTrust Manager atau dari Thales ini, dia bisa mensimplify semua data security itu di one single platform. Jadi secara centralized, bisa di-manage dan bisa dimonitor oleh banyak tim juga, dan bisa dikonfigurasi secara terpusat seperti itu. Lalu di sini ada accelerate digital transformation ya. Kita juga sudah support beberapa platform kayak big data, AI dan cloud. Jadi kita bisa mengimplementasikan zero trust dari masing-masing platform yang ada sekarang, seperti itu. So data sovereignty is part of the digital sovereignty, right? Digital sovereignty is really the ability to have control over your own digital destiny, right? Whether is it the data, the hardware, the software, everything that you use, right? You have control over it, because now the fact that everyone is using the cloud, using the cloud reduces the control, right? You already lost control of the hardware, right? In terms of the software, so when you're using a SaaS, you lose control of that, right? Also the data is of course the most important thing, is the digital currency. So digital sovereignty is still, even though you're still using the cloud, how do you maintain control, right? How do you ensure the availability of your business when you're using something that is maintained by a third party, right? So coming down to data sovereignty, which is part of the digital sovereignty, right? Data sovereignty is ensuring you control your own data, you own your own data. Right? It is a way to protect yourself against a subpoena. Right? It helps you mitigate the threat against a foreign state issuing a subpoena to access your private data. So this is really relevant because in the US now, they have this law in the US that says that any data in
a cloud that's operating in the US. Right? Whether is it a data center in Indonesia, whether is it a data center in Singapore or in Europe, all of this data can be extracted by the US government if there's a court order. Right? So that is such a law. You can just search US Cloud Act 2018. So data residency, I think if you guys have heard the term, data residency is ensuring that your data still is within the country. That to me doesn't make sense anymore with such a law. Even though if you're putting your data inside AWS Indonesia, it doesn't matter because the US still can access your data. Foreign powers still can access your data. Right? So that is what data sovereignty is about, ensuring that even though you're using these cloud providers, even though you're putting your data inside AWS Singapore, inside Azure Singapore, whatever, you still have full control. Nobody else can access the data. Right? And one more thing, right? When there's a subpoena action, right? When the US court gives an order for the cloud provider to hand over the data, of course they hand over all the keys as well, right? And they don't even need to notify you. When your data is being accessed by a foreign party, you might not even know about it. Right? So that's a very scary thought. Of course, they will notify you at one point or another, but that might be a few months later, after everything has been already taken, right? Yeah. So data sovereignty is also covered by it's the same thing as this. The message is the same message is being given by these cloud security practitioners. Cloud Security Alliance is saying encryption keys shall not be stored in the cloud, but maintained by the customer themselves. Right? Do not store your data together in the same cloud as where your keys are, as where your data is. Right? So that's one party is saying this. Gartner is also recommending, right? Adopt an external key management. Don't use the same, key manager as where your data is stored. The same security practice. PCI, the latest PCI 4.0, 4.01 or something, right? They are also saying they have the same exact message, even though they word it differently, right? But everything that all this card holder data, right, that is present in the same environment as the encryption key, right, that has on the same system or is accessible to the same entity, right? Any entity or any environment that has access to both the data and the key will fall within the PCI scope. Means that we need to ensure controls. Right? If the data and the key is not in the same environment or is not accessible by by one single entity, then it's not within the PCI scope anymore, because PCI considers this to be safe. So they don't care about it anymore. But if these two entities are in the same environment, if the data and the keys are in the same environment, then PCI says, I need to make sure that this is safe. Right? I need to have all these controls over this kind of data. So everybody is giving the same message. Right? Your data and your keys shouldn't be in the same location, shouldn't be accessible by one party. Dari Thales itu memang kita fokusnya dari dulu lebih ke data protection ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini banyak mendengar lebih ke solusi yang perimeter security ya, misalnya untuk melindungi atau memprotek data dari environment yang ada di teman-teman. Nah itu kan ada misalnya ada IPS, IDS, antivirus, DLP dan sebagainya. Itu kan lebih ke perimeter ya. Nah, kalau Thales dari dulu sampai sekarang kita masih fokus ke perlindungan kita sebutnya core ya. Kenapa kita sebutnya core? Karena kita protect langsung ke sisi datanya itu sendiri, yang sensitifnya yang kita protect. Jadi kayak misalnya mungkin untuk use case tadi ransomware ya, kita nggak mencegah ransomware itu supaya dia bisa mengcopy data dan sebagainya. Kita nggak bisa cegah itu. Solusi kita fokusnya beda. Jadi kita lebih ke protect datanya itu sendiri. Jadi misalnya kita entah itu encrypt filenya, misalnya file Excel, PDF, atau file misalnya ada image KTP dan sebagainya, itu yang kita protect ya. Jadi biarpun
ada misalnya ada someone yang bisa ngambil ini ya, dan udah keluar misalnya database-nya segelondongan itu keluar ya, datanya tetap terprotect gitu. Artinya mereka dapatnya data sampah kan ya. Nah, kalau berhubungan dengan PDP tadi, kan kita kita punya solusi macam-macam nih. Tadi kan Sandi udah sebutin juga ya. Jadi kalau untuk use case-nya tuh ada banyak ya kalau di Indonesia sendiri. Udah termasuk lumayan banyak customer yang udah deploy teknologi data protection kita untuk comply ke PDP ya, salah satunya. Nggak cuma PDP, ada comply ke PCI DSS dan sebagainya. Nah, ini kan macam-macam nih. Tadi mungkin udah jawab Sandi juga. Ada banyak use case yang mereka deploy di tempat mereka untuk comply ke PDP. Jadi misalnya yang pertama, mereka concern nih karena aplikasinya banyak banget. Mereka nggak ada mau perubahan sama sekali. Sementara di samping itu dia harus comply ke PDP dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nah, itu dia bisa pakai solusi file encryption. Kita encrypt filenya, file database, file unstructured apapun, tanpa harus ada perubahan di aplikasi maupun database. Nah, kemudian tapi ada lagi use case di tempat lain, itu mereka benar-benar protect langsung di transaction based application-nya ya. Jadi misalnya itu ada core application lah ya. Jadi misalnya itu yang akan kita tokenize. Jadi kita protect-nya tuh di sisi field level di database-nya. Jadi misalnya ada sensitive data di situ, nama ibu kandung dan sebagainya, nomor KTP. Nah, itu yang di-protect. Jadi biarpun database-nya ini dicuri orang, ya udah dapatnya data sampah. Karena dia harus ketemu dengan key management. Tadi kan kita punya key management tuh. Nah, key management ini yang fungsinya untuk mendecrypt. Tadi mendecrypt kan. Jadi fokusnya Thales dari dulu memang data protection, enggak key management.